Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa setia channel FJR Gemilang. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk merenung sejenak tentang kondisi tubuh kita, khususnya ketika usia mulai bertambah. Pernahkah Bapak Ibu bercermin di pagi hari, lalu tiba-tiba menyadari bahwa perut kita terasa semakin menonjol ke depan? Padahal rasanya pola makan sudah lebih hati-hati. Nasi sudah berusaha dikurangi, gorengan pun jarang disentuh, bahkan minuman manis sudah mulai ditinggalkan. Tetapi anehnya, tubuh tetap terasa berat, pakaian yang dulu longgar kini terasa sempit, sarung makin sesak, dan langkah terasa semakin lambat. Fenomena seperti ini bukan hanya dialami 1-2 orang, melainkan banyak sekali orang lanjut usia di berbagai daerah. Saya ingin berbagi cerita nyata dari seorang pasien bernama Ibu Sumarni, seorang ibu rumah tangga dari Madiun. Dengan wajah cemas, beliau berkata kepada saya, "Dok, dulu saya bisa berjalan kaki ke pasar tanpa merasa lelah. Sekarang baru menyapu halaman saja saya sudah ngos-ngosan. Padahal saya sudah mengurangi makan. Tetapi mengapa perut ini malah semakin besar ya?" Pertanyaan sederhana itu menyentuh hati saya, karena saya tahu bahwa Ibu Sumarni bukanlah satu-satunya yang mengalami hal tersebut. Bapak Ibu, kenyataan yang sering terjadi adalah banyak orang beranggapan bahwa perut membuncit adalah hal biasa seiring bertambahnya usia. Ada yang berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau perut makin besar. Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Faktanya, perut buncit adalah tanda adanya perubahan besar dalam tubuh kita, khususnya setelah usia 50 tahun. Mulai usia itu, tubuh cenderung menyimpan lemak di area perut 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan saat kita berusia 30-an. Inilah yang membuat banyak lansia merasa tubuh mereka semakin berat meskipun pola makan sudah lebih sehat. Masalahnya, lemak di perut bukan hanya soal penampilan. Lemak ini bekerja diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa gejala yang mencolok, tetapi perlahan merusak jantung, otak, hingga otot-otot kaki. Coba bayangkan, penelitian menunjukkan bahwa 73% orang lanjut usia tidak menyadari bahwa perut buncit yang mereka anggap wajar itu sebenarnya seperti bom waktu. Ia tidak membuat sakit langsung, tidak menimbulkan demam, tetapi hari demi hari ia merampas kekuatan tubuh kita. Tidak heran jika banyak orang lanjut usia merasa lutut semakin lemah, punggung sering pegal, dan setiap kali naik tangga terasa seperti menaklukkan gunung. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Feni, dan selama lebih dari 30 tahun saya mendampingi pasien usia lanjut di berbagai daerah di Indonesia. Dari sekian banyak keluhan yang saya dengar, masalah perut buncit adalah yang paling sering muncul. Tetapi kabar baiknya adalah masalah ini bisa diatasi dengan cara sederhana, tanpa obat mahal, tanpa diet ketat yang menyiksa, melainkan dengan pendekatan alami yang bersumber dari bahan dapur sehari-hari. Hari ini, saya ingin mengajak pemirsa channel FJR Gemilang untuk melihat tubuh kita dengan cara yang lebih penuh kasih. Jangan hanya memandang perut sebagai sekedar tempat masuknya makanan, melainkan pahami bahwa ia adalah pusat kendali kesehatan kita. Ketika perut sehat, aliran darah menjadi lebih lancar, otot terasa lebih kuat, otak lebih segar, dan langkah kita pun terasa lebih ringan. Mari kita bicara jujur. Apa yang paling sering kita keluhkan saat usia makin bertambah? Bukan hanya rambut yang memutih atau tenaga yang berkurang, melainkan perut yang diam-diam makin menonjol. Banyak orang menganggapnya tanda usia, padahal sebetulnya itu tanda adanya lemak berbahaya di dalam tubuh. Lemak ini disebut lemak visceral. Berbeda dengan lemak biasa yang terlihat di lengan atau paha, lemak visceral menumpuk di balik otot perut dan menempel pada organ-organ penting seperti jantung, hati, usus, hingga ginjal. Karena letaknya tersembunyi, banyak orang tidak sadar bahwa ia ada. Itulah sebabnya lemak ini disebut pembunuh senyap atau silent killer. Ia tidak menimbulkan rasa sakit langsung, tidak membuat kita demam, tetapi perlahan menggerogoti tubuh dari dalam. Saya masih ingat seorang pasien lain, Pak Wirawan, berusia 65 tahun dari Ponorogo. Beliau datang dengan keluhan sering kehilangan keseimbangan ketika bangun dari kursi. Awalnya beliau mengira penyebabnya adalah lutut yang lemah atau sendi yang aus. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata masalah utamanya adalah lemak visceral di perut yang menekan saraf, mempersempit ruang organ, dan melepaskan zat peradangan yang mengacaukan sistem tubuhnya. Bayangkan, hanya karena perut buncit, keseimbangan tubuh pun bisa terganggu. Bapak Ibu, lemak perut bukanlah lemak biasa. Ia disebut lemak aktif, karena setiap hari menghasilkan senyawa peradangan yang disebut sitokin.
Senyawa ini langsung masuk ke aliran darah dan bisa memicu berbagai masalah. Mulai dari kabut otak yang membuat kita sering lupa dan bingung, hingga melemahkan otot-otot kaki yang seharusnya menopang tubuh kita. Jadi, kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu merasa cepat lelah, sering pusing ketika berdiri, atau perut terasa berat meskipun tidur cukup, bisa jadi itu sinyal tubuh yang ingin memberitahu bahwa perut bukan lagi sekadar tempat makanan, melainkan pusat kendali kesehatan yang sedang kewalahan. Disinilah kita perlu lebih waspada. Lemak perut memang diam-diam, tetapi dampaknya nyata. Ia memengaruhi jantung, otak, sendi, bahkan langkah kita sehari-hari. Maka, mengatasi lemak perut bukan sekadar soal kecantikan atau penampilan, melainkan soal menyelamatkan hidup. Sering sekali saya mendengar keluhan dari pasien. Dok, saya sudah mengurangi nasi, saya rajin jalan pagi, gorengan pun sudah saya tinggalkan. Tetapi kenapa perut tetap saja tidak mengecil? Malah terasa semakin besar dari tahun ke tahun. Pertanyaan ini sangat wajar dan mungkin juga pernah Bapak Ibu rasakan sendiri. Jika itu terjadi, percayalah bahwa masalah ini bukan karena Bapak Ibu kurang disiplin atau tidak berusaha cukup keras. Faktanya, tubuh kita memang mengalami perubahan besar setelah usia 50 tahun. Pertama, metabolisme tubuh melambat secara alami. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Menurut penelitian, setelah usia 55 tahun, rata-rata metabolisme dasar menurun hingga 15%. Itu artinya, meskipun pola makan tetap sama seperti ketika muda, tubuh akan lebih banyak menyimpan kalori sebagai lemak, khususnya di area perut. Kedua, perubahan hormon juga berperan besar. Saat muda, tubuh kaya dengan hormon pembakar lemak seperti hormon tiroid dan hormon pertumbuhan. Namun seiring bertambahnya usia, produksi hormon-hormon ini menurun. Sebaliknya, tubuh meningkatkan hormon penyimpan lemak seperti insulin dan kortisol. Akibatnya, lemak yang tadinya mudah terbakar di lengan atau paha sekarang justru menumpuk di perut. Ketiga, aktivitas fisik yang menurun juga memperburuk keadaan. Banyak lansia yang dulunya rajin bergerak kini lebih sering duduk atau berbaring karena lutut nyeri, sendi kaku, atau cepat lelah. Penurunan aktivitas inilah yang membuat penumpukan lemak semakin parah. Pekerjaan ringan seperti menyapu halaman atau naik tangga pun terasa berat. Bapak Ibu, perubahan ini adalah bagian alami dari proses penuaan. Bukan salah kita, tetapi memang tubuh kita berubah seiring waktu. Namun bukan berarti kita harus pasrah begitu saja. Justru disinilah letak kuncinya. Perut buncit bisa dikendalikan kalau kita tahu cara menyalakan kembali sinyal pembakar lemak di tubuh. Saya sering menyamakan tubuh manusia dengan ladang kering di musim kemarau. Dari luar tampak tandus dan gersang, seakan tidak ada tanda kehidupan. Namun, sebenarnya tanah itu hanya menunggu setetes air pertama untuk kembali menumbuhkan tunas. Begitu pula tubuh kita. Metabolisme yang melambat bukan berarti mati, hanya tertidur. Hormon pembakar lemak yang berkurang bukan berarti hilang, hanya menunggu dipicu kembali. Dan kabar baiknya, sinyal itu bisa dinyalakan lagi dengan cara sederhana. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu diet ekstrim, tidak perlu olahraga berat yang berisiko. Tubuh kita hanya butuh isyarat alami agar mesin pembakar lemak bekerja kembali. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, di bab selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang rahasia lemak perut dan bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menyalakan kembali pembakaran lemak meski usia sudah lanjut. Tetaplah bersama saya, karena ini bisa menjadi titik balik kesehatan bapak dan ibu di usia emas. Pemirsa setia FJR Gemilang, pada bab sebelumnya kita sudah membahas betapa perut buncit bukan hanya soal penampilan, melainkan gejala dari perubahan besar dalam tubuh. Kali ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mengenal pelakunya. Bukan sekadar lemak biasa, melainkan lemak yang disebut dengan nama lemak visceral. Inilah jenis lemak yang tersembunyi, tidak terlihat dari luar, namun memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh kita. Berbeda dengan lemak subkutan yang terletak di bawah permukaan kulit dan bisa kita cubit dengan jari di bagian lengan, paha, atau pipi, lemak visceral bersarang jauh lebih dalam. Ia menyelimuti organ-organ vital di rongga perut seperti jantung, hati, pankreas, usus, bahkan ginjal. Letaknya yang tersembunyi inilah yang membuat banyak orang tidak menyadari keberadaannya hingga dampaknya mulai terasa. Itulah sebabnya para ahli kesehatan menjuluki lemak visceral sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Mengapa disebut pembunuh senyap? Karena lemak visceral tidak menunjukkan gejala yang mencolok. Ia tidak menimbulkan rasa nyeri seperti sakit gigi, tidak menyebabkan luka seperti terjatuh,
dan tidak menyebabkan demam seperti infeksi. Namun setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, lemak visceral aktif melepaskan zat-zat berbahaya ke dalam tubuh yang perlahan-lahan mengganggu sistem kerja organ-organ vital. Salah satu dampak paling serius dari lemak visceral adalah pengaruhnya terhadap sistem peredaran darah. Lemak ini menghasilkan zat peradangan yang disebut sitokin. Sitokin adalah senyawa yang memicu inflamasi atau peradangan sistemik dalam tubuh. Ketika peradangan ini terjadi secara terus-menerus, maka risiko terkena penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, bahkan kanker meningkat secara signifikan. Saya ingin berbagi satu kisah yang sangat membekas dalam ingatan saya. Seorang pasien saya, bernama Pak Wirawan, berusia 65 tahun dari Ponorogo. Beliau datang ke klinik dengan keluhan yang pada awalnya tampak sederhana. Katanya, setiap kali bangun dari duduk, beliau merasa seperti kehilangan keseimbangan. Kadang pandangan berkunang-kunang, dan lutut terasa lemas. Beliau mengira itu hanya efek kelelahan biasa atau karena sendi yang sudah menua. Namun naluri saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk USG perut dan tes laboratorium, kami menemukan bahwa Pak Wirawan memiliki akumulasi lemak visceral yang sangat tinggi. Lemak ini tidak hanya menekan organ-organ di rongga perut, tetapi juga mempersempit jalur-jalur saraf yang seharusnya bebas. Akibatnya, sistem keseimbangan tubuh terganggu, otot-otot menjadi lamban merespons, dan sirkulasi darah pun terhambat. Kondisi seperti ini sangat umum terjadi pada banyak orang lanjut usia. Mereka datang dengan keluhan seperti mudah pusing, cepat lelah, sulit tidur, atau merasa bingung dan sering lupa. Padahal, akar masalahnya seringkali berasal dari perut. Bukan sekadar perut yang besar, tetapi lemak visceral yang diam-diam merusak keseimbangan sistem tubuh dari dalam. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, bayangkan lemak visceral seperti selimut gelap yang menyelimuti organ dalam tubuh. Ia menghalangi sirkulasi oksigen, menghambat aliran darah, dan menekan kerja organ-organ penting. Jika dibiarkan terus, maka tekanan darah bisa naik, kolesterol jahat meningkat, kadar gula darah melonjak, dan tubuh semakin rentan terhadap berbagai penyakit kronis. Salah satu efek jangka panjang dari lemak visceral yang sering tidak disadari adalah gangguan fungsi otak. Banyak lansia yang mengalami penurunan daya ingat, sulit berkonsentrasi, atau merasa linglung. Semua itu sering dianggap sebagai bagian alami dari penuaan. Padahal, studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa sitokin yang dihasilkan lemak visceral bisa menembus sawar darah otak dan menyebabkan inflamasi pada jaringan otak. Akibatnya, sel-sel otak bekerja lebih lambat dan proses berpikir menjadi terganggu. Di sisi lain, lemak visceral juga berdampak pada kekuatan otot, terutama otot kaki dan punggung. Ketika peradangan menyebar ke jaringan otot, maka sinyal otak untuk menggerakkan otot menjadi lemah. Itulah sebabnya banyak orang tua merasa langkah mereka tidak lagi sekuat dulu. Naik tangga menjadi berat, berjalan jauh terasa melelahkan, dan kadang hanya berdiri lama saja sudah membuat kaki gemetar. Semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi terjadi perlahan, diam-diam, seperti air yang mengikis batu sedikit demi sedikit. Lemak visceral bekerja tanpa suara, tanpa rasa, tetapi dampaknya luar biasa besar. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mulai memahaminya sejak dini. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita bisa bersiap dan bertindak lebih cepat. Dalam praktik saya selalu mengatakan pada pasien saya, perut buncit bukan sekadar kelebihan berat badan. Ia adalah sinyal tubuh bahwa sistem sedang tidak seimbang. Jangan biarkan sinyal ini diabaikan. Karena ketika sinyal diabaikan terlalu lama, tubuh akan merespons dengan kerusakan yang lebih besar. Kita bisa mulai dengan mengenali tanda-tanda sederhana seperti nafas yang pendek saat berjalan, sering lelah padahal tidur cukup, sulit tidur nyenyak di malam hari, atau sembelit yang berkepanjangan. Semua itu bisa menjadi pertanda bahwa sistem tubuh mulai terganggu akibat tekanan dari lemak visceral. Bagi para pemirsa FJR Gemilang yang mungkin merasa bahwa ini terlalu teknis atau terlalu berat untuk dipahami, saya ingin menekankan satu hal penting. Tubuh kita adalah sistem yang sangat cerdas. Ia selalu memberi sinyal jika ada sesuatu yang salah. Kita hanya perlu melatih kepekaan untuk menangkap sinyal-sinyal itu dan meresponsnya dengan cara yang tepat. Tidak perlu panik, tidak perlu bingung. Yang dibutuhkan hanyalah langkah kecil, tetapi konsisten. Di bagian berikutnya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih jauh penyebab utama mengapa lemak visceral bisa menumpuk lebih cepat pada usia lanjut. Kita akan bahas bagaimana metabolisme melambat, bagaimana hormon berubah,
dan apa peran aktivitas fisik dalam menjaga perut tetap sehat. Semua itu akan menjadi bekal penting agar kita bisa mengembalikan kendali atas tubuh kita sendiri. Dan yang paling penting, saya akan menunjukkan bahwa solusi untuk masalah ini tidak selalu rumit. Kita tidak membutuhkan obat mahal, tidak perlu alat canggih, apalagi operasi. Justru bahan-bahan alami yang ada di dapur kita bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Tapi sebelum itu, kita perlu pahami dulu akar masalahnya secara menyeluruh. Karena hanya dengan pemahaman yang utuh, kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Maka tetaplah bersama saya di bab berikutnya, karena kita akan membongkar rahasia tubuh manusia setelah usia 50 tahun. Dan bagaimana perubahan yang tampak kecil bisa memberi dampak besar jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Pemirsa setia FJR Gemilang, di bab sebelumnya kita sudah memahami bahwa lemak visceral adalah jenis lemak berbahaya yang bekerja diam-diam di dalam tubuh. Kita telah melihat bagaimana ia dapat memicu berbagai gangguan, mulai dari jantung, otak, hingga otot-otot kaki. Tapi pertanyaan yang sering muncul setelah itu adalah, mengapa semua ini terjadi begitu cepat setelah usia 50 tahun? Padahal saya merasa tidak banyak yang berubah dalam pola hidup saya. Pertanyaan itu sangat wajar dan penting untuk dijawab. Karena jika kita tidak memahami akar perubahan yang terjadi dalam tubuh, maka kita akan terus merasa bingung, frustrasi, bahkan menyalahkan diri sendiri ketika tubuh tidak merespons seperti yang diharapkan. Di bab ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat dengan jernih perubahan fisiologis yang dialami tubuh saat kita memasuki usia 50-an ke atas. Perubahan pertama yang paling berdampak adalah melambatnya metabolisme dasar tubuh. Metabolisme dasar, atau dikenal juga sebagai basal metabolic rate, BMR, adalah jumlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti bernapas, menjaga suhu tubuh, memompa darah, dan mencerna makanan. Semuanya dilakukan bahkan saat kita sedang tidur. Ini adalah mesin utama dalam tubuh kita yang terus menyala. Saat kita muda, mesin ini bekerja dengan sangat efisien dan cepat. Namun, begitu usia memasuki pertengahan 50-an, mesin ini mulai melambat secara alami. Berdasarkan penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022, ditemukan bahwa setelah usia 55 tahun, laju metabolisme dasar menurun rata-rata hingga 15% dibandingkan masa muda. Penurunan ini bukan disebabkan oleh pola makan, melainkan perubahan alami sistem tubuh. Akibatnya, walaupun bapak dan ibu makan dengan porsi yang sama seperti waktu usia 40-an, tubuh tidak lagi membakar kalori sebanyak dulu. Kalori yang tidak terbakar ini kemudian disimpan sebagai cadangan energi, dan tempat favorit penyimpanan tubuh adalah bagian perut. Inilah mengapa meskipun merasa makan sedikit, perut tetap saja membuncit. Bukan karena kita kurang berusaha, tapi karena tubuh berubah. Selain metabolisme, faktor kedua yang memegang peran besar adalah perubahan hormon. Di usia muda, tubuh memproduksi berbagai hormon pembakar lemak seperti hormon pertumbuhan, growth hormone, testosteron, baik pada pria maupun wanita, dan hormon tiroid dalam jumlah cukup. Ketiga hormon ini bekerja bersama-sama menjaga tubuh tetap ramping dan berenergi. Namun seiring bertambahnya usia, produksi hormon-hormon tersebut menurun secara alami. Sementara itu, hormon yang cenderung menyimpan lemak, seperti insulin dan kortisol, justru meningkat. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah, tetapi jika terlalu banyak, ia akan menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk lemak. Kortisol, yang dikenal sebagai hormon stres, juga mendorong penumpukan lemak di sekitar perut. Kondisi ini bisa diperparah ketika seseorang sering merasa stres, kurang tidur, atau kelelahan mental. Karena kortisol cenderung meningkat dalam kondisi tersebut. Tak heran jika banyak orang yang merasa justru makin buncit, padahal sudah berusaha menjaga pola makan. Ini karena tubuh mereka sedang berada dalam mode penyimpanan lemak, akibat pengaruh hormon yang tidak seimbang. Faktor ketiga yang juga sangat menentukan adalah menurunnya aktivitas fisik secara signifikan. Banyak dari kita yang dulunya sangat aktif di usia muda, berangkat kerja, berkegiatan, berjalan jauh tanpa lelah. Namun setelah memasuki usia pensiun atau masa lansia, tubuh mulai terbiasa dengan posisi duduk lebih lama, bergerak lebih sedikit, dan beristirahat lebih sering. Sayangnya, tubuh tidak dirancang untuk terlalu lama diam. Saat otot jarang digunakan, maka tubuh mulai mengalami penurunan massa otot atau dikenal sebagai sarkopenia. Ini menyebabkan kekuatan tubuh menurun, keseimbangan terganggu, dan metabolisme melambat lebih jauh lagi. Karena otot adalah bagian tubuh yang paling aktif membakar kalori. Semakin sedikit massa otot, semakin rendah pembakaran energi,
dan semakin mudah lemak menumpuk. Jadi, jika pemirsa merasa bahwa akhir-akhir ini tubuh terasa lemah, mudah lelah meskipun tidak banyak bergerak, atau merasa nyeri otot lebih sering muncul, kemungkinan besar itu adalah dampak dari hilangnya massa otot dan rendahnya aktivitas fisik yang berkelanjutan. Ini bukan salah siapa-siapa, tetapi perubahan alami dari tubuh manusia. Yang mengejutkan, banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan postur tubuh juga berperan dalam membuat perut tampak lebih besar. Dengan melemahnya otot perut dan punggung, tulang belakang cenderung membungkuk ke depan. Posisi ini mendorong isi perut keluar, sehingga tampak seperti buncit, padahal sebagian adalah masalah postur. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan nyeri punggung, sesak napas, dan ketidakseimbangan saat berdiri. Faktor keempat yang perlu kita pahami adalah perubahan pada sistem pencernaan dan usus. Di usia lanjut, produksi enzim pencernaan menurun, gerakan usus melambat, dan mikroba baik dalam saluran cerna cenderung berkurang. Semua ini membuat proses penyerapan nutrisi tidak seefektif dulu. Akibatnya, tubuh mengalami peradangan ringan kronis yang berlangsung terus-menerus tanpa kita sadari. Peradangan ini meningkatkan risiko terjadinya penumpukan lemak visceral. Selain itu, ketika usus tidak optimal dalam menyerap gizi, tubuh jadi mudah lelah, imun melemah, dan perut terasa begah atau kembung sepanjang hari. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan, meskipun hanya makan sedikit, tetapi perut terasa penuh, kencang, dan tidak nyaman. Ini bisa jadi akibat dari perubahan sistem cerna yang berlangsung perlahan-lahan. Saya ingin menekankan satu hal penting. Semua perubahan ini bukanlah kesalahan Bapak dan Ibu. Ini adalah proses alami dari tubuh manusia. Namun, bukan berarti kita harus pasrah atau menyerah begitu saja. Justru disinilah peluang besar kita untuk membantu tubuh beradaptasi. Jika kita bisa memahami sinyal tubuh dan tahu bagaimana meresponsnya, maka tubuh kita pun akan memberi respons yang positif. Tubuh manusia, meskipun telah berusia lanjut, tetap memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang dibutuhkan adalah isyarat atau sinyal yang tepat agar sistem pembakaran lemak kembali aktif, hormon kembali seimbang, dan otot bisa diperkuat secara perlahan. Dan sinyal itu tidak harus datang dari obat-obatan mahal atau teknologi canggih. Sinyal itu bisa berasal dari minuman alami sederhana yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Minuman ini bukanlah ramuan ajaib. Ia hanya memanfaatkan mekanisme alami tubuh dan memberi dukungan yang tepat di waktu yang tepat. Kita akan lihat bagaimana air hangat, cuka apel, lemon segar, jahe, dan kayu manis bekerja bersama dalam harmoni untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan yang baru saja kita bahas. Jadi, tetaplah bersama saya di bab selanjutnya. Karena di sanalah kita akan membuka bab penting yang bisa menjadi titik balik dalam perjalanan kesehatan di usia emas. Sebuah langkah kecil dari dapur rumah yang bisa mengubah arah hidup menuju tubuh yang lebih ringan, lebih sehat, dan lebih bertenaga. Pemirsa setia FJR Gemilang, setelah kita memahami perubahan besar yang terjadi dalam tubuh setelah usia 50 tahun, kini tibalah kita di bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana caranya menyalakan kembali mesin pembakaran lemak yang mulai tertidur? Apakah mungkin tubuh kita yang sudah mengalami perlambatan metabolisme, ketidakseimbangan hormon, dan penurunan massa otot bisa kembali membakar lemak dengan baik? Jawabannya adalah sangat mungkin. Dan kabar baiknya, caranya tidak rumit, tidak membutuhkan alat canggih atau suplemen mahal. Bahkan, tidak perlu diet yang menyiksa atau olahraga berat yang membuat lutut makin sakit. Cukup dengan satu minuman alami yang terbuat dari 5 bahan dapur sederhana. Ya, hanya 5 bahan dapur. Namun jika dikombinasikan dengan benar, mereka memiliki efek sinergis yang sangat kuat. Bukan hanya membantu meratakan perut, tetapi juga membantu meningkatkan energi, menyegarkan pikiran, bahkan memperbaiki kualitas tidur. Mari kita bahas satu persatu bahan-bahan tersebut. Pertama, air hangat. Jangan remehkan kekuatan air hangat. Air hangat adalah salam pembuka bagi tubuh kita di pagi hari. Suhunya yang berada di kisaran 36 hingga 40 derajat Celcius, mirip dengan suhu tubuh manusia, mampu memberikan efek menenangkan sekaligus membangkitkan sistem pencernaan. Menurut Journal of Clinical Endocrinology, hanya dengan meminum segelas air hangat saat perut kosong, metabolisme tubuh bisa meningkat hingga 24% dalam 10 menit pertama. Air hangat juga membantu melonggarkan otot-otot usus, mencegah sembelit, dan mempercepat pembuangan sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh. Bagi lansia yang sering merasa kembung, susah buang air besar, atau perut terasa penuh, air hangat ini menjadi pembuka jalan yang sangat penting sebelum zat aktif dari bahan lain mulai bekerja.
Air hangat ibarat tukang sapu yang membersihkan jalan agar lalu lintas di dalam tubuh menjadi lancar. Kedua, cuka apel mentah. Bahan kedua ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi masih jarang dimanfaatkan secara optimal. Cuka apel mentah, yang masih mengandung madder atau induk bakteri baik, mengandung asam asetat, senyawa aktif yang dapat mengganggu penyimpanan lemak tubuh dan mendorong pembakaran energi. Penelitian di Eropa membuktikan bahwa konsumsi rutin cuka apel mentah dapat menurunkan lingkar pinggang hingga 3,5 cm dalam waktu 3 bulan, tanpa perubahan besar dalam pola makan. Selain itu, cuka apel juga berfungsi menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga kadar kolesterol dalam batas sehat. Tak kalah penting, cuka apel membantu menjaga keseimbangan flora usus. Karena lebih dari 70% sistem imun tubuh berada di saluran cerna, maka usus yang sehat akan berdampak pada penurunan peradangan sistemik, termasuk peradangan akibat lemak visceral. Ketiga, lemon segar. Lemon adalah buah kecil dengan kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Di balik rasanya yang asam, lemon menyimpan senyawa delimonen yang berperan sebagai pemecah lemak alami. Delimonen membantu mengaktifkan enzim di hati yang berfungsi memecah toksin dan lemak jahat yang menumpuk di dalam tubuh. Selain itu, lemon mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Vitamin C berperan penting dalam sintesis karnitin, senyawa yang membantu transportasi lemak ke dalam sel untuk dibakar menjadi energi. Jadi, dengan bantuan vitamin C, lemak perut bisa dibakar lebih efisien ketika tubuh bergerak, bahkan hanya dengan aktivitas ringan seperti menyapu halaman atau berjalan kaki. Banyak orang ragu menggunakan lemon karena khawatir efek asamnya pada lambung. Padahal setelah dicerna, lemon justru bersifat alkali di dalam tubuh, membantu menetralkan keasaman, dan membuat sistem pencernaan bekerja lebih optimal. Tentu saja, asalkan digunakan dalam takaran yang tepat. Keempat, jahe segar. Jahe adalah raja rempah dengan berbagai manfaat luar biasa. Dalam konteks pembakaran lemak, jahe mengandung zat aktif yang disebut gingerol, yang mampu meningkatkan proses termogenesis, yaitu pembakaran kalori untuk menghasilkan panas tubuh. Penelitian tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin selama 8 minggu menurunkan lemak perut secara nyata dan memperbaiki profil lipid darah. Jahe juga membantu memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa kembung, dan meningkatkan penyerapan nutrisi di usus halus. Bagi lansia yang sering merasa perut dingin, mudah kembung, atau sendawa berlebihan, jahe bisa menjadi solusi alami yang efektif. Selain itu, rasa hangat dari jahe memberikan efek relaksasi pada tubuh, membantu tidur lebih nyenyak, dan mengurangi ketegangan otot. Kelima, kayu manis Ceylon. Jenis kayu manis ini sering disebut juga sebagai Ceylon cinnamon, berbeda dari Cassia cinnamon yang lebih umum di pasaran. Kayu manis Ceylon memiliki kandungan sinamaldehid yang tinggi, yaitu senyawa aktif yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin hingga 48% menurut riset terbaru. Ketika sensitivitas insulin meningkat, maka gula darah lebih stabil, rasa lapar berkurang, dan tubuh tidak mudah menyimpan lemak baru. Selain itu, kayu manis juga mampu mengaktifkan lemak coklat, yaitu jenis lemak baik yang justru membakar kalori untuk menghasilkan panas. Lemak coklat ini sangat penting bagi lansia karena jumlahnya cenderung menurun drastis seiring bertambahnya usia. Bukan hanya itu, kayu manis juga memiliki sifat anti peradangan, antibakteri, dan mampu memperbaiki profil lipid darah. Kombinasi ini menjadikannya salah satu senjata alami untuk mengontrol metabolisme dan mencegah penumpukan lemak visceral. Efek sinergis. Mengapa harus digabung? Masing-masing bahan di atas memang bermanfaat jika dikonsumsi sendiri. Namun dalam dunia kedokteran, ada istilah yang disebut dengan efek sinergis, yaitu ketika dua atau lebih zat bekerja bersama-sama dan menghasilkan efek yang lebih besar daripada saat mereka digunakan secara terpisah. Air hangat membuka jalur pencernaan. Cuka apel memicu proses pembakaran dan perbaikan usus. Lemon membersihkan racun dan mempercepat metabolisme. Jahe menyalakan api pembakaran dari dalam tubuh. Dan kayu manis menjaga stabilitas gula darah agar proses ini terus berlanjut sepanjang hari. Gabungan kelima bahan ini membentuk sebuah siklus alami dalam tubuh. Pembakaran dimulai, peredaran darah lancar, hormon lebih stabil, pencernaan lebih efisien, dan hasilnya adalah tubuh yang lebih ringan, bertenaga, serta perut yang perlahan kembali rata. Banyak dari pasien saya yang awalnya ragu dengan ramuan sederhana ini. Namun setelah mencobanya dengan konsisten selama 10 hari, mereka mulai merasakan manfaat nyata. Nafas terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pakaian yang semula sesak mulai terasa lebih longgar.
Di bab selanjutnya, saya akan membagikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara meracik minuman ini dengan benar, termasuk takaran bahan, suhu air, waktu terbaik untuk meminum, dan aturan penggunaan dari hari ke hari agar tubuh bisa beradaptasi dengan lembut dan aman. Tetaplah bersama saya, karena langkah sederhana ini bisa menjadi titik balik kesehatan yang selama ini dicari-cari. Ramuan alami ini bukan sekadar pengobatan, tetapi bentuk kasih sayang kita terhadap tubuh yang telah bekerja tanpa lelah selama puluhan tahun. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, setelah mengetahui manfaat besar dari air hangat, cuka apel mentah, lemon segar, jahe, dan kayu manis Ceylon, kini saatnya kita membahas bagian yang sangat penting, yakni bagaimana meracik ramuan ini dengan cara yang benar, serta aturan minum yang aman dan efektif terutama bagi orang usia lanjut. Mengapa ini penting? Karena meskipun bahan-bahannya alami, jika dikombinasikan dengan cara yang keliru, maka hasilnya tidak akan optimal. Bahkan dalam beberapa kasus, bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau membuat tubuh merasa tidak nyaman. Maka dari itu, mari kita pelajari dengan seksama langkah demi langkah cara meracik dan mengonsumsi ramuan ini agar tubuh kita bisa mendapatkan manfaat maksimal. Langkah pertama, menyiapkan air hangat yang tepat. Mulailah dengan menyiapkan air matang bersih sebanyak 350 hingga 470 ml. Ini setara dengan sekitar 1 gelas besar. Panaskan air hingga mencapai suhu 36 sampai 40 derajat Celcius. Suhu ini mirip dengan suhu mandi bayi, hangat tapi tidak menyengat. Hindari menggunakan air mendidih karena suhu yang terlalu tinggi bisa merusak kandungan aktif dalam lemon, jahe, dan cuka apel. Jika tidak memiliki termometer dapur, Bapak dan Ibu bisa menggunakan cara sederhana. Celupkan jari tangan ke dalam air, dan pastikan terasa hangat nyaman, bukan panas. Air yang terlalu panas akan menghancurkan enzim alami dalam cuka apel dan vitamin C dalam lemon, sedangkan air yang terlalu dingin akan membuat proses metabolisme tubuh lambat. Langkah kedua, menambahkan cuka apel mentah. Setelah air hangat siap, masukkan 2 sendok makan cuka apel mentah yang belum disaring. Cuka apel jenis ini biasanya berwarna keruh dan memiliki endapan alami di dasar botol. Endapan inilah yang disebut sebagai madder, tempat berkumpulnya bakteri baik dan enzim aktif. Aduk perlahan campuran air dan cuka apel selama sekitar 30 detik. Proses ini membantu asam asetat dalam cuka apel berinteraksi dengan air hangat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Jika baru pertama kali mengonsumsi, mulailah dengan 1 sendok makan terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh. Langkah ketiga, menambahkan perasan lemon segar. Ambil setengah buah lemon segar, peras langsung ke dalam campuran air dan cuka apel. Gunakan lemon segar, bukan lemon kemasan atau konsentrat botolan, karena vitamin C dan senyawa limonen yang penting untuk proses pembakaran lemak sudah banyak berkurang dalam produk olahan. Sebaiknya gunakan saringan kecil agar biji lemon tidak ikut masuk ke dalam minuman. Jangan buang kulit lemon begitu saja. Bila memungkinkan, iris tipis sebagian kulitnya dan masukkan ke dalam minuman. Kulit lemon mengandung minyak esensial yang bisa meningkatkan manfaat antioksidan. Langkah keempat, menambahkan jahe segar. Gunakan 1/4 sendok teh jahe segar yang sudah diparut halus. Pastikan menggunakan jahe segar, bukan bubuk instan, karena kandungan gingerol dalam jahe segar bisa 30 hingga 40 kali lebih tinggi. Parut jahe langsung ke dalam gelas atau rendam dalam air hangat selama 2 hingga 3 menit sebelum diminum. Jahe akan memberikan sensasi hangat di perut dan membantu proses termogenesis, yakni pembakaran kalori untuk menghasilkan panas tubuh. Banyak pasien lansia merasa napas lebih lega dan perut tidak lagi kembung setelah rutin mengonsumsi jahe segar setiap pagi. Langkah kelima, menambahkan kayu manis Ceylon. Tambahkan 1/2 sendok teh kayu manis Ceylon bubuk. Jika menggunakan batang kayu manis, pastikan itu benar-benar jenis Ceylon, bukan cassia. Kayu manis Ceylon berwarna lebih terang, memiliki aroma lembut, dan rasanya tidak terlalu pedas. Jika menggunakan batang, rebus terlebih dahulu dalam air hangat sebelum digunakan. Aduk seluruh campuran hingga merata, lalu diamkan selama 2 hingga 3 menit agar semua senyawa aktif dari kelima bahan dapat menyatu dan siap diserap tubuh. Minuman ini sekarang telah siap untuk dikonsumsi. Waktu dan aturan minum. Bagian ini sangat krusial. Banyak orang salah mengira bahwa ramuan ini bisa langsung diminum 2 kali sehari tanpa adaptasi. Padahal tubuh, terutama pada usia lanjut, membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap kandungan asam, panas, dan aktivitas pencernaan yang meningkat. Hari 1 sampai hari 3, masa adaptasi.
Minum 1 kali sehari di pagi hari, 30 menit sebelum sarapan, saat perut masih kosong. Ini adalah waktu paling efektif, karena lambung belum terisi makanan dan penyerapan zat aktif menjadi lebih maksimal. Amati bagaimana reaksi tubuh. Apakah terasa lebih segar setelah minum? Apakah buang air besar menjadi lebih lancar? Apakah tidur lebih nyenyak di malam hari? Ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang mulai merespons. Hari 4 sampai hari 7. Meningkatkan frekuensi. Jika tidak ada keluhan, tingkatkan menjadi 2 kali sehari, pagi dan siang hari sebelum makan siang. Tujuan tahap ini adalah menjaga metabolisme tetap aktif sepanjang hari dan menekan rasa lapar berlebih di sore hari. Pada tahap ini, pemirsa bisa mulai merasakan perubahan signifikan seperti nafas terasa lebih lega, rasa kenyang lebih lama, perut terasa lebih ringan, tidak mudah mengantuk setelah makan. Hari 8 sampai hari 10, optimalisasi. Lanjutkan minum 2 kali sehari. Tubuh pada tahap ini sudah menyesuaikan. Pembakaran lemak meningkat, hormon mulai seimbang, dan sistem pencernaan bekerja lebih lancar. Kebanyakan pasien lansia yang saya dampingi merasakan perubahan mulai dari hari keempat. Ada yang melaporkan lingkar pinggang mulai mengecil, celana yang semula sesak mulai terasa longgar, dan tidur malam terasa lebih dalam serta nyenyak. Setelah hari ke-10, jeda 3 hari. Berikan jeda selama 3 hari. Ini penting agar tubuh tidak mengalami efek toleransi atau kebiasaan. Setelah itu, siklus bisa diulang kembali sesuai kebutuhan. Siklus 10 hari minum, 3 hari istirahat ini bisa diulang hingga beberapa minggu, tergantung kondisi tubuh dan respons masing-masing individu. Catatan penting sebelum memulai. Meskipun ramuan ini terbuat dari bahan alami, setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Maka perhatikan beberapa hal berikut ini. Penderita diabetes harus memantau kadar gula darah secara teratur, karena ramuan ini bisa menurunkan gula darah dengan cukup cepat. Pasien yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah perlu berkonsultasi lebih dulu, karena jahe bisa memperkuat efek pengenceran darah. Penderita asam lambung atau GERD disarankan untuk mengurangi takaran lemon dan cuka apel. Mulai dari takaran setengah, lalu lihat respon tubuh. Orang dengan batu empedu perlu berhati-hati dengan cuka apel, karena bisa memicu kontraksi kantung empedu. Jika setelah mengonsumsi muncul rasa mual, perih lambung, atau keringat dingin, segera hentikan dan beri jeda beberapa hari. Tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada bagian yang belum siap menerima ramuan. Dengarkan tubuh Anda. Yang paling penting dari semua ini adalah, dengarkan tubuh Anda sendiri. Tubuh selalu memberi sinyal, dan setiap orang memiliki waktu adaptasi yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk langsung mengonsumsi 2 kali sehari. Yang lebih penting adalah konsistensi dan kesabaran. Jangan buru-buru mengharapkan hasil instan. Ramuan ini bukan sulap. Ia bekerja berdasarkan mekanisme alami tubuh. Maka berikan waktu, beri ruang, dan biarkan tubuh kembali mengenali keseimbangannya sendiri. Di bab selanjutnya, kita akan membahas testimoni nyata dan tanda-tanda tubuh mulai pulih, agar pemirsa bisa mengetahui apakah ramuan ini sedang bekerja. Kita juga akan bahas perubahan apa saja yang bisa dirasakan dari hari ke hari sebagai indikator bahwa perut mulai mengecil dan metabolisme tubuh mulai menyala kembali. Pemirsa setia FJR Gemilang, setelah kita membahas bagaimana cara meracik dan mengonsumsi ramuan 5 bahan dapur dengan tepat, kini tiba saatnya kita membahas topik yang sangat dinantikan, yaitu tanda-tanda tubuh mulai pulih. Banyak yang bertanya, bagaimana saya tahu ramuan ini benar-benar bekerja? Atau, apa saja yang harus saya rasakan kalau tubuh saya mulai merespons positif? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar, karena sebagai manusia, kita tentu ingin melihat bukti dan merasakan manfaat secara langsung dari usaha yang kita lakukan. Terlebih bagi usia lanjut, perubahan sekecil apapun bisa menjadi penentu semangat hidup. Maka pada bab ini, saya akan jelaskan tanda-tanda tubuh mulai pulih, berdasarkan pengalaman pasien-pasien lansia yang telah mengonsumsi ramuan ini secara konsisten. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana namun paling terasa, yaitu perubahan pada sistem pencernaan. 1. Pencernaan lebih lancar. Perut tidak lagi kembung. Salah satu tanda awal bahwa tubuh mulai merespons ramuan ini adalah pencernaan yang lebih lancar. Banyak pasien yang melaporkan bahwa mereka merasa lebih mudah buang air besar, perut tidak lagi terasa kencang atau keras, dan tidak lagi mengalami kembung setelah makan. Seorang pasien saya, Ibu Darmi berusia 61 tahun dari Kebumen, awalnya datang dengan keluhan sembelit yang berkepanjangan. Ia berkata, sudah minum banyak air, makan buah,
tapi tetap susah ke belakang, Dok. Setelah rutin mengonsumsi ramuan ini setiap pagi selama 5 hari, Ibu Darmi melapor bahwa pencernaannya jauh lebih lancar dan perut terasa enteng. Ia bahkan mulai menikmati aktivitas pagi seperti menyapu dan menyiapkan sarapan karena tidak lagi terganggu rasa begah. Mengapa ini terjadi? Karena kombinasi air hangat, cuka apel, lemon, dan jahe bekerja langsung pada saluran pencernaan. Mereka memperkuat gerakan peristaltik usus, mengurangi gas berlebih, serta memperbaiki flora usus yang semula tidak seimbang. Ketika pencernaan sehat, maka sistem kekebalan tubuh pun akan menguat secara perlahan. 2. Nafas terasa lebih ringan dan dada tidak sesak. Tanda kedua yang sering dirasakan adalah napas terasa lebih lega. Banyak lansia yang mengeluh mudah ngos-ngosan hanya karena aktivitas ringan seperti naik tangga, menyapu halaman, atau berjalan kaki dari dapur ke halaman. Setelah rutin mengonsumsi ramuan selama seminggu, beberapa pasien melaporkan bahwa mereka mulai merasa nafas lebih panjang, dada tidak lagi terasa penuh, dan bisa menyelesaikan aktivitas ringan tanpa terengah-engah. Ini adalah tanda bahwa peradangan di rongga dada dan tekanan dari lemak visceral mulai berkurang. Seorang pasien pria bernama Pak Slamet, usia 66 tahun dari Sragen, mengaku bahwa sejak usia 60 tahun ia tidak pernah lagi menyapu halaman karena selalu merasa sesak. Namun setelah hari ke-6 mengonsumsi ramuan, beliau merasa lebih berani untuk bergerak. Saya coba pelan-pelan sapu halaman. Biasanya baru 3 menit sudah harus duduk. Tapi ini saya kuat 15 menit. Alhamdulillah, katanya. Ini terjadi karena kandungan gingerol dari jahe memperlancar sirkulasi darah dan membuka jalur oksigen, serta kayu manis membantu menyeimbangkan gula darah agar tubuh tidak cepat lelah. 3. Tidur malam menjadi lebih nyenyak. Tanda ketiga adalah perubahan pada kualitas tidur. Banyak lansia mengalami gangguan tidur seperti sulit terlelap, sering terbangun di tengah malam, atau tidur yang tidak nyenyak. Masalah ini kerap dikaitkan dengan usia, tetapi seringkali akar masalahnya adalah ketidakseimbangan hormon dan peradangan dalam tubuh. Setelah mengonsumsi ramuan ini secara rutin, tubuh mulai mengatur ulang ritme sirkadian, jam biologis alami manusia. Kayu manis membantu mengatur insulin, sementara jahe dan lemon membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol. Efek akhirnya adalah tubuh lebih tenang saat malam, pikiran lebih ringan, dan tidur menjadi lebih dalam. Pasien saya, Ibu Rahma dari Purworejo, berusia 68 tahun, sudah bertahun-tahun tidur dengan bantuan obat dari dokter. Tapi setelah 7 hari mengonsumsi ramuan ini secara konsisten, beliau berkata, "Dok, saya lupa minum obat tidur tapi tetap bisa tidur pulas. Bangun-bangun rasanya badan enteng sekali." Ini adalah salah satu tanda paling positif bahwa tubuh mulai pulih dari dalam. 4. Lingkar pinggang mulai berkurang. Tanda keempat yang sangat dinanti adalah berkurangnya lingkar pinggang. Meskipun tidak langsung drastis, tetapi pemirsa bisa mulai merasakan perubahan dari celana yang terasa lebih longgar, sabuk yang harus dikencangkan satu lubang lebih sempit, atau baju yang mulai terasa tidak terlalu sesak di bagian perut. Perubahan ini biasanya mulai terasa setelah hari ke-7 hingga hari ke-10. Tidak perlu menargetkan penurunan berat badan secara besar-besaran. Yang penting adalah perubahan komposisi tubuh, khususnya pengurangan lemak visceral. Pasien saya, Pak Suradi, usia 70 tahun dari Yogyakarta, mengaku bahwa sabuk yang selama ini tidak bisa dipakai, kini bisa dikancingkan dengan nyaman. Saya kaget, "Loh Dok, baru seminggu coba minuman itu, tapi celana longgar." Istri saya sampai senyum-senyum sendiri. Katanya, perubahan ini bukan sulap, tapi karena tubuh mulai membakar cadangan lemak dengan lebih efisien. Lemak yang semula mengendap di sekitar organ mulai diproses menjadi energi, dan perlahan tubuh kembali ringan. 5. Pikiran lebih segar, tidak mudah lupa. Tanda kelima yang sering dirasakan tetapi jarang disadari adalah pikiran menjadi lebih jernih. Banyak orang lansia mengeluh sering lupa menaruh barang, kesulitan menyusun kata, atau bahkan bingung saat menjalani aktivitas sehari-hari. Semua ini kadang dikira sebagai gejala penuaan alami. Tapi sebenarnya, peradangan sistemik dari lemak visceral juga ikut andil dalam menyebabkan gangguan fungsi otak. Senyawa sitokin yang dihasilkan oleh lemak visceral mampu menembus pelindung otak dan menyebabkan gangguan ringan pada fungsi kognitif. Ketika ramuan 5 bahan dapur ini dikonsumsi, kandungan antiinflamasi alami dari lemon, jahe, dan cuka apel membantu mengurangi peradangan tersebut. Seorang guru pensiunan, Ibu Marini dari Magelang, mengaku bahwa setelah 8 hari mengonsumsi ramuan ini, ia merasa lebih fokus saat membaca koran, lebih cepat mengingat nama-nama cucunya, dan tidak lagi bingung saat memasak.
Biasanya saya suka kelupaan. Tadi garam sudah masuk atau belum? Tapi sekarang lebih fokus, ujarnya. 6. Emosi lebih stabil dan semangat bertambah. Tanda terakhir yang menjadi penanda besar bahwa tubuh mulai pulih adalah stabilnya emosi dan meningkatnya semangat hidup. Banyak orang lansia yang mulai mudah marah, tersinggung, atau merasa cemas tanpa sebab. Ini sering dikaitkan dengan hormon, dan memang benar. Ketika insulin tidak stabil dan kortisol tinggi, maka suasana hati pun ikut terpengaruh. Ramuan alami ini membantu menyeimbangkan hormon-hormon tersebut. Alhasil, suasana hati menjadi lebih stabil, tidak mudah gelisah, dan ada semangat baru untuk menjalani hari. Beberapa pasien saya yang awalnya hanya duduk termenung, mulai kembali rajin merawat tanaman, bercengkrama dengan cucu, bahkan ada yang kembali ke kebiasaan lama seperti menulis puisi atau menyulam. Perubahan suasana hati ini mungkin tidak langsung disadari oleh pemirsa sendiri, tapi orang-orang di sekitar seperti anak, cucu, atau pasangan akan bisa melihatnya. Mereka akan berkata, "Ibu sekarang kelihatan ceria," ya, atau "Ayah sekarang sering tersenyum, tidak seperti biasanya." Pemirsa FJR Gemilang, itulah 6 tanda utama yang sering saya temui pada pasien-pasien lansia yang mengonsumsi ramuan 5 bahan dapur ini secara konsisten. Mulai dari perut yang ringan, tidur yang nyenyak, hingga semangat yang tumbuh kembali. Perlu diingat bahwa tiap tubuh memiliki ritme yang berbeda. Ada yang merasakan perubahan di hari ketiga, ada yang baru merasakan di minggu kedua. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah memulai dan menjaga konsistensi. Pada bab berikutnya, kita akan bahas hal yang tak kalah penting, peringatan dan kontraindikasi, yaitu siapa saja yang perlu berhati-hati saat menggunakan ramuan ini, serta cara menyesuaikannya agar tetap aman dikonsumsi dalam kondisi medis tertentu. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, kita sudah membahas berbagai manfaat luar biasa dari ramuan 5 bahan dapur sederhana yang dapat membantu tubuh melawan lemak visceral, memperbaiki pencernaan, dan meningkatkan energi secara alami. Namun sebagai seorang dokter yang telah menangani ribuan pasien usia lanjut, saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan bahwa meskipun ramuan ini alami, bukan berarti bebas dari risiko bagi semua orang. Setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Apa yang bermanfaat untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain, apalagi jika ada riwayat penyakit tertentu atau sedang dalam pengobatan khusus. Oleh karena itu, di bab ini saya akan membahas secara rinci siapa saja yang perlu berhati-hati, apa saja efek samping yang mungkin muncul, dan bagaimana cara menyesuaikan ramuan agar tetap aman dikonsumsi, terutama bagi bapak ibu yang sedang menjalani pengobatan atau memiliki kondisi kesehatan khusus. Tujuannya adalah agar pemirsa tetap bisa mendapatkan manfaat ramuan ini tanpa mengorbankan keselamatan atau kenyamanan tubuh. 1. Penderita diabetes. Bagi bapak ibu yang memiliki riwayat diabetes tipe 2, ramuan ini sebenarnya sangat bermanfaat karena beberapa bahan di dalamnya, terutama cuka apel dan kayu manis Ceylon, dikenal dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Namun justru karena itulah, pemantauan gula darah sangat diperlukan. Ramuan ini dapat membuat kadar gula turun lebih cepat dari biasanya, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan obat diabetes seperti metformin, glimepiride, atau insulin. Beberapa pasien saya mengalami gejala seperti lemas, gemetar, atau keringat dingin setelah mengonsumsi ramuan ini tanpa menyesuaikan dosis obat diabetes mereka. Bukan karena ramuan ini berbahaya, tetapi karena efek penurunan gula darah terjadi secara bersamaan dari dua arah, yaitu dari obat dan dari ramuan. Solusinya, selalu ukur kadar gula darah setiap pagi sebelum minum ramuan. Mulai dari setengah dosis, misalnya 1 sendok cuka apel dan 1/4 sendok kayu manis. Jangan langsung minum 2 kali sehari. Biarkan tubuh beradaptasi. Jika kadar gula terlalu rendah, di bawah 80 mg/dl, hentikan dulu dan konsultasikan ke dokter. Jangan mencampur ramuan ini dengan jus manis atau madu agar tidak menambah beban glukosa. 2. Penderita MAC, GERD, atau lambung sensitif. Ramuan ini mengandung asam dari cuka apel dan lemon, yang dalam kondisi tertentu bisa memicu iritasi lambung, terutama bagi bapak ibu yang memiliki riwayat gastritis kronis atau GERD, gastroesophageal reflux disease. Beberapa pasien lansia yang lambungnya sangat sensitif melaporkan rasa perih atau panas di ulu hati setelah mengonsumsi ramuan ini, terutama jika diminum dalam kondisi perut benar-benar kosong. Namun, banyak juga yang justru merasa lambung lebih nyaman karena jahe di dalam ramuan memberikan efek menenangkan dan mempercepat pengosongan lambung. Solusinya, gunakan air hangat yang lebih banyak untuk mengencerkan ramuan. Mulai dari dosis 1 sendok teh cuka apel dan hanya 2 tetes perasan lemon.
Minum setelah makan kecil, bukan saat perut kosong total. Hindari mencampur dengan buah lain yang asam seperti nanas atau jeruk. Jika terasa perih, hentikan sementara 2-3 hari, lalu coba kembali dengan takaran lebih rendah. Bagi penderita MAG berat, konsultasi dengan dokter pribadi sangat dianjurkan. 3. Penderita batu empedu. Cuka apel diketahui dapat merangsang kontraksi kantung empedu, yang pada kondisi tertentu bisa membantu mengeluarkan batu empedu kecil. Namun jika batu empedu cukup besar atau sudah menyebabkan nyeri hebat sebelumnya, kontraksi akibat cuka apel justru dapat memicu rasa sakit yang luar biasa. Beberapa pasien saya yang memiliki batu empedu tanpa gejala, silent gallstones, tidak mengalami masalah saat mengonsumsi cuka apel dalam dosis kecil. Tapi ada juga yang langsung merasakan mual hebat atau nyeri di sisi kanan perut setelah minum ramuan dengan takaran normal. Solusinya, konsumsi air hangat, jahe, dan kayu manis saja tanpa menambahkan cuka apel. Jika ingin tetap mencoba cuka apel, pastikan mulai dari 1/2 sendok teh dan perhatikan reaksi tubuh selama 2 hari. Jangan mengombinasikan dengan makanan berlemak tinggi dalam waktu bersamaan. Jika pernah menjalani operasi empedu, konsultasikan dulu ke dokter sebelum mencoba ramuan ini. 4. Penderita gangguan pembekuan darah dan pengguna obat pengencer darah. Jahe dalam ramuan ini memiliki efek antikoagulan alami, artinya dapat mengencerkan darah secara ringan. Hal ini sangat bermanfaat bagi sirkulasi dan mencegah penggumpalan darah yang memicu stroke atau serangan jantung. Namun, jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah seperti warfarin, clopidogrel, atau aspirin dosis tinggi, maka efeknya bisa berlipat ganda. Kondisi ini berisiko memicu memar, pendarahan gusi, atau mimisan jika tubuh tidak menyesuaikan. Solusinya, gunakan jahe dalam dosis sangat kecil, seujung sendok teh. Jangan konsumsi bersamaan dengan waktu minum obat pengencer darah. Pantau kondisi tubuh jika mudah lebam atau terjadi pendarahan kecil. Jika ada gejala aneh, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan. 5. Penderita gangguan ginjal. Ramuan ini mengandung mineral dan senyawa aktif yang umumnya aman bagi orang sehat. Namun bagi pasien dengan gangguan ginjal, terutama yang sudah stadium menengah hingga lanjut, terdapat risiko kelebihan asupan cairan dan elektrolit yang harus dikontrol. Selain itu, kandungan potasium dari lemon dan cuka apel harus diperhatikan bagi pasien ginjal. Terlalu banyak potasium bisa membebani ginjal yang sedang bekerja keras. Solusinya, gunakan dosis air hangat yang lebih sedikit. Hindari penggunaan lemon dan cuka apel secara bersamaan setiap hari. Konsultasikan hasil tes fungsi ginjal, ureum dan kreatinin terbaru sebelum memulai. Gunakan bahan yang lebih aman seperti jahe dan kayu manis saja. 6. Penggunaan bersamaan dengan obat-obatan medis. Jika pemirsa sedang mengonsumsi lebih dari 2 jenis obat secara rutin, maka sebaiknya melakukan penjadwalan waktu minum ramuan ini agar tidak bentrok dengan waktu kerja obat. Misalnya, jangan minum ramuan ini berdekatan dengan obat diabetes atau tekanan darah. Beri jeda minimal 1 hingga 2 jam antara waktu konsumsi ramuan dan obat. Ingatlah bahwa ramuan ini bukan pengganti obat medis, melainkan dukungan alami untuk memperkuat sistem tubuh dari dalam. Maka jangan langsung menghentikan obat rutin hanya karena merasa tubuh mulai membaik setelah minum ramuan. Perubahan dalam tubuh perlu waktu dan pemantauan berkala. Tanda ramuan perlu dihentikan sementara. Meskipun sebagian besar pemirsa merasakan manfaat positif dari ramuan ini, tetap ada kemungkinan tubuh menunjukkan reaksi yang perlu diwaspadai. Berikut beberapa tanda ramuan perlu dihentikan sementara. Perut terasa sangat perih atau panas berkepanjangan. Muncul rasa mual berat setelah minum. Muncul reaksi alergi seperti gatal, ruam, atau bengkak. Detak jantung tidak teratur. Kepala terasa ringan disertai keringat dingin. Terjadi gangguan tidur yang tidak biasa. Timbul nyeri hebat di perut kanan atas, kemungkinan dari kantung empedu. Jika salah satu dari tanda di atas muncul, hentikan konsumsi selama beberapa hari. Berikan tubuh waktu untuk pulih. Setelah itu, ramuan bisa dicoba lagi dengan takaran yang lebih kecil atau menghilangkan satu bahan tertentu untuk melihat mana yang memicu reaksi. Pemirsa FJR Gemilang yang saya cintai, bab ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk membekali. Karena justru dengan pemahaman yang benar, kita bisa lebih yakin dalam menjalani proses penyembuhan alami ini. Di bab selanjutnya, kita akan membahas kisah-kisah inspiratif dari pasien lansia yang berhasil menjalani perubahan hidup hanya dari kebiasaan minum sederhana ini. Bukan hanya perut yang mengecil, tapi semangat hidup yang tumbuh kembali,
kualitas tidur yang pulih, serta hubungan keluarga yang ikut membaik. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, di bab-bab sebelumnya kita telah mempelajari teori, manfaat, cara meracik, dan aturan minum ramuan 5 bahan dapur yang sederhana namun sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kita juga telah membahas peringatan dan penyesuaian agar ramuan ini tetap aman dikonsumsi oleh para lansia dengan kondisi medis tertentu. Namun hari ini, saya ingin membawa pemirsa masuk ke dalam pengalaman nyata. Pengalaman yang datang dari para pasien lansia yang telah mencoba ramuan ini dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Kisah-kisah ini bukan sekadar testimoni, melainkan perjalanan nyata manusia yang dari hari ke hari, dari gelas ke gelas, merasakan tubuh mereka mulai berubah, pikiran lebih segar, dan hidup terasa kembali bermakna. Saya percaya bahwa kekuatan terbesar dalam menyembuhkan bukan hanya dari ilmu atau teori, melainkan dari harapan dan pengalaman orang lain. Maka izinkan saya berbagi beberapa kisah yang sangat berkesan selama saya mendampingi pasien-pasien usia lanjut di berbagai daerah. Kisah 1, Ibu Siti, 63 tahun, dari Bantul, celana yang kembali muat. Ibu Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Ia datang ke klinik saya dengan membawa keresahan yang banyak dialami perempuan lansia. Ia berkata, "Dok, saya ini cuma di rumah, tapi kok badan makin berat, perut makin ke depan. Celana saya semua sudah nggak muat." Saat saya tanya tentang pola makannya, ternyata Ibu Siti sudah cukup sadar akan kesehatan. Ia tidak makan malam terlalu larut, jarang konsumsi gorengan, dan bahkan sudah mengganti nasi putih dengan nasi merah. Namun tetap saja, perutnya terasa makin menonjol. Saya menyarankan agar Ibu Siti mencoba ramuan 5 bahan dapur yang telah kita bahas. Ia ragu pada awalnya, karena merasa sudah terlalu lama membawa beban itu. Tapi saya meyakinkan beliau, bahwa perubahan besar bisa dimulai dari 1 gelas kecil setiap pagi. Seminggu pertama, belum ada banyak perubahan. Tapi saat datang kembali di minggu kedua, beliau tersenyum lebar sambil membawa celana jeans lamanya. "Dok, celana ini terakhir saya pakai 5 tahun lalu. Tadi pagi saya iseng coba, ternyata bisa dikancingkan lagi." Saya ikut tersenyum. Bukan karena celananya muat, tapi karena semangat Ibu Siti kembali. Perubahan tubuh bukan hanya soal ukuran, tapi tentang rasa percaya diri yang tumbuh kembali. Kisah 2, Pak Hardiman, 67 tahun, dari Cilacap, nafas yang kembali panjang. Pak Hardiman adalah pensiunan sopir bus antar kota. Sejak pensiun, ia lebih sering di rumah dan mulai jarang bergerak. Ketika datang ke klinik, ia mengatakan, "Naik tangga 1 lantai saja rasanya mau roboh, Dok. Padahal saya tidak merasa sakit." Setelah pemeriksaan, ternyata tekanan darahnya naik, lingkar perutnya di atas normal, dan denyut jantungnya cepat meskipun sedang duduk. Saya sampaikan bahwa ini bukan soal usia, tapi soal lemak visceral yang mulai menekan jantung dan paru-paru. Saya sarankan Pak Hardiman mencoba ramuan pagi selama 10 hari. Beliau menyanggupi dengan catatan boleh tetap minum teh manis 1 kali sehari. Saya setuju, asal tetap konsisten minum ramuan. Di hari ke-8, beliau datang kembali dengan senyum puas. "Dok, saya tadi jalan kaki ke sini dari rumah, tidak naik ojek. Biasanya ngos-ngosan, sekarang bisa sambil nyanyi." Beliau bahkan mulai berani kembali membersihkan halaman rumah dan mengantar cucunya ke sekolah. Apa yang berubah? Bukan hanya nafas yang kembali panjang, tapi hidup yang kembali bergerak. Kisah 3, Ibu Lastri, 69 tahun, dari Jepara, tidur yang kembali nyenyak. Ibu Lastri datang bukan karena keluhan fisik, tetapi karena tidak bisa tidur dengan tenang. Ia sering bangun tengah malam, sulit tidur kembali, dan merasa gelisah setiap menjelang malam. Sudah berbagai jenis teh herbal dicoba, bahkan pernah diresepkan obat tidur ringan. Namun tetap saja, tidurnya tidak nyenyak. Saya tanya, bagaimana perasaan ibu setiap bangun tidur? Beliau menjawab, badan pegal, kepala seperti penuh kabut, dan hati tidak tenang. Saya sarankan beliau mencoba ramuan ini, namun dengan sedikit modifikasi, tidak diminum pagi hari, melainkan 1 jam sebelum tidur malam. Saya minta beliau hanya gunakan air hangat, kayu manis, dan sedikit jahe, tanpa cuka apel atau lemon yang bersifat asam. Hasilnya luar biasa. Setelah 5 malam, Ibu Lastri datang sambil membawa sebuah buku harian kecil. Ia menunjukkan bahwa selama 5 hari itu, ia tidur tanpa terbangun sama sekali. "Baru kali ini saya bisa bangun jam 5 pagi dengan tubuh yang segar. Dok, biasanya jam 2 malam saya sudah gelisah."
Ini adalah kisah nyata bahwa tidur berkualitas adalah kunci kesembuhan yang sering terlupakan. Kisah 4 Pak Arman, 70 tahun, dari Semarang. Berat badan turun, tapi energi naik. Pak Arman adalah pensiunan guru matematika. Tubuhnya tinggi besar, dan saat datang ke klinik berat badannya 87 kg dengan tinggi 165 cm. Ia tidak mengeluhkan nyeri, tetapi sering merasa cepat lelah dan punggung pegal setelah berdiri lebih dari 10 menit. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa indeks massa tubuhnya masuk kategori obesitas sedang. Saya sarankan kombinasi ringan, ramuan pagi, jalan kaki 15 menit sore hari, dan tidur cukup 7 jam semalam. Pak Arman mencatat semua kegiatan dan perubahan yang dirasakannya. Dalam 14 hari, berat badannya turun 2,5 kg. Tapi yang paling mengejutkan, energinya justru naik. Saya pikir kalau berat badan turun, pasti makin lemas. Ternyata sebaliknya, saya bisa berdiri mengajar privat selama 2 jam tanpa pegal. Apa yang terjadi pada Pak Arman bukan hanya soal angka berat badan, tapi karena tubuhnya mulai membakar lemak visceral yang selama ini menyelimuti organ dalam dan menghambat sirkulasi energi. Kisah 5 Ibu Rohani, 72 tahun, dari Purwokerto, pikiran yang kembali jernih. Ibu Rohani adalah seorang nenek dari 6 cucu. Ia datang ke klinik atas permintaan anaknya karena sering lupa nama cucu, dan mulai bingung saat menyusun urutan kegiatan harian. Anak-anaknya khawatir akan adanya gejala pikun dini. Setelah pemeriksaan medis tidak ditemukan gangguan saraf serius. Saya menyarankan pendekatan alami, memperbaiki sirkulasi otak dan mengurangi peradangan dengan cara mengonsumsi ramuan 5 bahan dapur. 2 minggu kemudian, anak bungsunya datang ke klinik, bukan untuk berobat, tapi untuk berterima kasih. Ia berkata, "Ibu saya sekarang bisa cerita panjang lagi, seperti dulu. Bahkan bisa ingat ulang tahun cucu tanpa diingatkan." Saya percaya bahwa keajaiban bukan hanya dari kandungan nutrisi, tapi karena tubuh diberi kesempatan untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Dan pikiran yang jernih adalah hasil dari tubuh yang seimbang dan bebas dari racun serta tekanan dalam. Pemirsa FJR Gemilang, itulah beberapa kisah nyata dari para lansia yang telah mengalami perubahan besar hanya dari satu kebiasaan kecil. Minum ramuan alami setiap hari dengan sabar dan konsisten. Setiap kisah membawa pesan yang sama, bahwa kesembuhan bukanlah sesuatu yang instan, tetapi sesuatu yang tumbuh perlahan dalam tubuh yang diperlakukan dengan hormat. Ramuan ini bukan sulap. Ia tidak bekerja dalam satu tegukan, tetapi seperti air yang menetes di batu. Jika dilakukan terus-menerus, ia bisa mengubah bentuk dan kekuatan tubuh dari dalam. Di bab berikutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk membuat komitmen sederhana dan menutup perjalanan panjang kita dengan refleksi dan harapan, agar langkah kecil ini bisa menjadi kebiasaan sehat seumur hidup. Pemirsa setia FJR Gemilang yang saya cintai, kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang dalam mengenal, memahami, dan meresapi manfaat dari sebuah kebiasaan sederhana, meminum ramuan alami yang terdiri dari 5 bahan dapur. Perjalanan yang kita lalui bukan sekadar berbicara tentang minuman, melainkan perjalanan menyelami tubuh kita sendiri, mendengar suara-suara kecil dari dalam yang selama ini mungkin kita abaikan, dan memberi tubuh kita kesempatan kedua untuk pulih. Banyak dari kita yang selama bertahun-tahun merasa pasrah pada perubahan tubuh. Kita menganggap bahwa perut yang membesar, nafas yang pendek, atau tidur yang terganggu adalah hal wajar karena usia. Kita pun perlahan membiarkan diri menua dalam diam, tanpa perlawanan, tanpa upaya, karena merasa tidak mungkin mengubah keadaan. Tetapi hari ini, saya ingin mengatakan dengan sangat jelas, tubuh manusia diciptakan bukan untuk menyerah, tetapi untuk pulih. Tubuh lansia bukan tubuh lemah, melainkan tubuh yang sedang menunggu diajak kembali hidup. Yang kita butuhkan bukanlah keajaiban, bukan pula biaya mahal. Kita hanya butuh isyarat, komitmen kecil, dan kesabaran. Ramuan 5 bahan dapur ini adalah contoh nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah sederhana. Setiap tetes air hangat, setiap sendok cuka apel, setiap perasan lemon, setiap parutan jahe, dan taburan kayu manis bukan sekadar bahan minuman, tetapi bentuk kasih sayang kita terhadap tubuh yang telah menemani selama puluhan tahun. Pemirsa FJR Gemilang yang terhormat, bayangkan berapa banyak langkah yang telah kaki kita tempuh selama hidup. Berapa banyak makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Berapa banyak pikiran yang memenuhi kepala kita setiap hari. Tubuh ini telah bekerja keras tanpa henti. Maka bukankah sudah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sudah saya berikan kembali kepada tubuh saya? Saya sering mengatakan kepada pasien saya,
Kesehatan bukan soal umur panjang, tapi tentang kualitas hidup dalam setiap hari yang kita jalani. Apa artinya hidup sampai 80 tahun jika setiap hari kita bergumul dengan rasa lemas, pusing, sakit perut, atau pikiran yang kabur? Tapi hidup di usia 65 tahun pun bisa sangat bermakna jika setiap pagi kita bangun dengan tubuh yang ringan, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Kini saatnya Bapak dan Ibu membuat komitmen kecil untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk pujian. Tapi untuk diri yang lebih utuh. Untuk tubuh yang lebih siap menemani masa tua dengan martabat. Untuk hati yang lebih damai dalam menjalani hari. Saya tidak akan meminta Bapak dan Ibu mengubah semuanya dalam satu malam. Tidak perlu menghentikan seluruh kebiasaan. Tidak perlu membuang semua makanan di dapur. Cukup satu hal sederhana. Minumlah 1 gelas ramuan ini setiap pagi selama 10 hari. Lihat, rasakan, dan dengarkan tubuh Anda. Apakah pencernaan mulai lancar? Apakah tidur malam lebih tenang? Apakah baju yang semula sempit mulai terasa longgar? Apakah hati terasa lebih ringan saat bangun tidur? Jika jawabannya iya, maka lanjutkan. Jika belum terasa, tetap lanjutkan dengan sabar. Karena setiap tubuh memiliki waktu yang berbeda untuk berubah. Jangan ukur perubahan hanya dari luar, karena yang paling besar justru terjadi di dalam. Aliran darah yang lebih lancar, hormon yang lebih seimbang, dan sistem kekebalan yang mulai kembali aktif. Pemirsa FJR Gemilang yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Kesehatan tidak akan pernah datang dari sesuatu yang dilakukan satu kali. Tidak cukup dengan 1 botol obat, 1 kali minum ramuan, atau 1 minggu makan sayur. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Dan kabar baiknya, kebiasaan itu bisa dimulai hari ini. Tidak perlu menunggu nanti. Tidak perlu menunggu pensiun. Tidak perlu menunggu sakit dulu baru berubah. Mulailah dari hari ini. Mulailah dari 1 gelas di pagi hari. Kalau hari ini masih ragu, tidak apa-apa. Buka lemari dapur. Lihat bahan-bahan yang sudah kita bahas. Pegang satu persatu. Air hangat, cuka apel, lemon, jahe, kayu manis. Bayangkan jika kelima bahan itu bisa menjadi pembuka jalan bagi kesehatan Anda yang lebih baik. Apakah tidak layak untuk dicoba? Kalau hari ini masih belum sempat meracik, tidak apa-apa. Tapi pastikan besok pagi Anda bangun dengan satu niat kecil. Hari ini saya ingin memberi tubuh saya kesempatan untuk pulih. Karena tubuh manusia tidak butuh dipaksa. Ia hanya butuh diajak. Tubuh tidak butuh dimarahi. Ia hanya butuh dipahami. Dan tubuh tidak butuh disalahkan. Ia hanya butuh didengar. Saya percaya bahwa setiap orang bisa berubah, tidak peduli usianya. Saya telah menyaksikan banyak lansia yang tadinya merasa lemah, sekarang menjadi lebih kuat. Yang tadinya pasrah, kini penuh semangat. Yang tadinya hidup dengan obat, kini bisa mengurangi ketergantungan dan menikmati hari dengan lebih ringan. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan. Saya ingin sehat. Saya ingin kembali hidup dengan utuh. Saya ingin menjaga tubuh saya sebelum terlambat. Pemirsa FJR Gemilang, saya tahu tidak semua orang memiliki waktu untuk olahraga. Tidak semua punya akses ke fasilitas kesehatan terbaik. Tapi hampir semua dari kita punya dapur. Dan di dapur itulah keajaiban bisa dimulai. Jangan tunda kebaikan kecil ini. Karena yang kecil, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi besar. 1 gelas hari ini akan menjadi 2 gelas minggu depan. 1 minggu akan menjadi 1 bulan. Dan 1 bulan akan menjadi tahun-tahun hidup yang lebih sehat dan lebih bermakna. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan ajakan. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada saudara, teman, atau tetangga yang mungkin sedang menghadapi keluhan serupa. Bantu mereka menemukan harapan. Jangan biarkan mereka merasa sendirian dalam menghadapi tubuh yang berubah. Silakan klik tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video penting berikutnya. Di episode selanjutnya, saya akan membahas tentang makanan sederhana yang bisa menguatkan sendi dan otot lansia tanpa harus minum obat mahal. Dan jika Bapak Ibu ingin berbagi pengalaman setelah mencoba ramuan ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan sangat senang membaca cerita-cerita pemulihan yang penuh semangat dan harapan dari seluruh penjuru tanah air. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah Bapak dan Ibu semua. Jangan pernah lelah mencintai tubuh sendiri.
Jangan pernah berhenti percaya bahwa tubuh kita masih bisa pulih. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih sehat, lebih ringan, dan lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.